Bab 6967. Di seberang tanah suci surga barat, Harvey tampak penasaran. Mayung Sao bersenandung. Saat itu keajaiban seni bela diri muncul di tanah suci surga barat. Dikatakan bahwa dia awalnya hanya seorang pelayan keluarga. Tetapi setelah secara tidak sengaja berhubungan dengan seni bela diri, kultivasinya telah meningkat pesat. Pada usia 18 tahun, ia menjadi generasi Raja Prajurit. Dan pada usia 22 tahun ia menjadi generasi Dewa Perang. Belakangan, ia mencuri seni bela diri klasik dari berbagai sekte di Tanah Suci Surga Barat dan menguasainya. Akhirnya pada usia 30 tahun, dia menciptakan Tanah Suci Surga Barat. Teknik seni bela diri yang belum pernah ada sebelumnya, Dragon Eleven Borwo Kungfu. Dikatakan bahwa jika Anda berlatih Kungfu Borwo naga-naga ini, selama Anda dapat mengembangkan kekuatan 10 naga dan 10 gajah, Anda dapat dengan paksa merobek kehampaan, memecahkan kehampaan dan pergi dan mencapai alam agung dari kesatuan manusia dan alam. Sayang sekali yayasannya di Tanah Suci Surga Barat terlalu dangkal dan dia mencuri dari banyak sekolah, menyinggung semua petinggi. Pada akhirnya banyak leluhur Tanah Suci Surga Barat menyerang pada saat yang sama dan menekannya dengan paksa. Konon dalam pertempuran itu langit gelap gulita. Anggota keluarganya terbunuh sebagai bidak yang mengancamnya. Dan semua orang yang berhubungan dengannya berlumuran darah. Tapi pada akhirnya Linji lolos dari situasi putus asa itu. Tapi sejak hari itu dia juga menguap di dunia. Mendengar ini Harvey menjadi lebih tertarik pada Linji yang legendaris. Hanya mendengarkan nama dan pengalamannya, dia pasti memiliki template protagonis. Sayang sekali yayasannya terlalu dangkal dan dia tidak benar-benar tak terkalahkan di dunia. Jadi dia ditekan. Jika dia benar-benar menjadi tak terkalahkan di dunia, dia akan menggulingkan semua musuh di dunia. Tapi rasa ingin tahu adalah rasa ingin tahu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya seperti apa Linji sekarang. Ban dan Linji yang legendaris bukanlah orang yang sama. Lagi pula yang sekarang diintimidasi oleh penduduk pulau. Jika itu adalah Linji yang legendaris setelah bertahun-tahun akumulasi. Bahkan jika dia belum mencapai alam kesatuan manusia dan alam seharusnya tidak jauh lebih buruk. Bukan. Setelah membicarakan hal ini, mereka berempat berkumpul untuk makan ringan. Itu adalah makanan yang sangat harmonis. Setelah makan Dao Bai Feng juga perhatian dan tidak tinggal, tetapi pergi setelah dibersihkan. Harvey berlari untuk mandi. Lalu mengirim beberapa pesan WeChat masing-masing ke Ivene dan Mandy. Ivene menjawab dengan cepat dan pada saat yang sama mengatakan bahwa dia sudah mencoba mengatur Rahel Hardy ke Jiecheng dan dia harus tiba dini hari ini. Butuh waktu lama bagi Mandy untuk membalas pesan tersebut. Kata-katanya sedikit lelah dan dia sepertinya tidak berniat mengobrol dengan Harvey. Harvey tidak mengganggu Mandy, tetapi menurutnya Mandy mungkin menemukan sesuatu di rumah Zen di ibu kota Mordu. Tetapi tidak mudah bagi Harvey untuk campur tangan langsung dalam urusan keluarga Zen di ibu kota Mordu. Jadi saya khawatir Mandy harus mengandalkan Zheng Mandy untuk mengatasi beberapa kesulitan. Setelah mengobrol dengan kedua wanita ini, Harvey mengirim pesan lain ke Rahel Hardy. Memberitahunya bahwa setelah memasuki Jiecheng, dia bisa bertemu di Longmen Martial Arts Hall besok pagi. Bagaimanapun kini Rahel adalah kepala balai penegakan hukum Longmen dan dia dapat dianggap sebagai salah satu perwakilan York. Harvey lega membiarkan dia bertanggung jawab atas balai seni bela diri Longmen. Keesokan harinya setelah Harvey meminjam mobil dari keluarga Zhang, dia pergi ke balai seni bela diri Longmen. Adapun Mayung Sao seorang pria yang gagal mencapai apapun tetapi gagal. Dia masih tertidur lelap. Jadi Yo tidak repot-repot membawanya bersamanya. Bab 6968. Setelah tiba di aula seni bela diri Longmen, Harvey sedikit menyipitkan matanya. Karena saat ini banyak orang di sekitar gerbang. Seluruh balai seni bela diri Longmen di lantai dalam 3 dan luar. Jika dihitung secara kasar, setidaknya ada 1000 orang. Yang paling penting adalah orang-orang ini adalah ahli seni bela diri atau makhluk gaib dan tidak satupun dari mereka adalah orang biasa. Tentu saja orang-orang ini pada dasarnya ada di sini untuk menonton kesenangan. Selain orang-orang ini, ada banyak pria dan wanita yang mengenakan jubah mandi pedesaan di lingkaran terdalam. Ekspresi orang-orang ini sangat bersemangat. Dan sekilas Anda dapat mengetahui bahwa mereka berasal dari Gaotian atau mereka yang memenuhi syarat besar ditembak di lingkaran atas negara pulau yang memasuki Jiecheng.
Karakter ini dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian terhadap Harvey dan balai seni bela diri Longman yang mengejek mereka sebagai orang sakit di negara pulau. Tadi Longman yang mengejek mereka sebagai orang sakit di negara pulau kemarin. Mereka muncul kali ini untuk mendapatkan kembali tempat mereka yang hilang kemarin. Melihat penampilan Harvey, semua penduduk pulau ini berbalik dalam sekejap dan mata mereka menyapu dengan sua-sua. Mata mereka penuh amarah. Kamu bertekad untuk menempuh jalanmu sendiri kan? Kamu sangat berani untuk menantang seluruh negara pulau kita sendirian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami penduduk pulau tidak dapat melakukan apapun untukmu? Pengakuan kamu harus memberikan penjelasan. Kami harap Anda berlutut dan meminta maaf kepada semua penduduk pulau. Jika tidak, jangan salahkan kami karena naik bersama. Tidak bisakah Anda mencapai 10 sekaligus? Kami akan mencoba kekuatanmu yang sebenarnya. Melihat Harvey keluar dari mobil, penduduk pulau ini sangat marah seolah ingin menekan Harvey langsung ke tanah dan menggosoknya. Karena hanya dengan cara inilah kemarahan diam di hati mereka dapat dilampiaskan. Penduduk pulau, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin menggertak beberapa orang dengan lebih banyak? Kalian penduduk pulau masih tak tahu malu. Aku benar-benar berpikir aku luar biasa. Jadi, mari kita pergi 1 lawan 1 dan lihat apakah perwakilan yang bisa menghempaskan kalian semua seperti anjing mati. Kamu tidak memiliki keberanian 1 lawan 1 dan kamu masih datang ke sini untuk berpura-pura agresif. Kalian penduduk pulau memang orang sakit. Melihat Harvey menjadi sasaran. Banyak penduduk asli Jiecheng berdiri dan berbicara untuk Harvey. Lagi pula sulit bagi setiap orang untuk memiliki kesempatan untuk menargetkan penduduk pulau seperti ini. Sekarang setelah mereka menemukan kesempatan seperti itu, tidak ada yang akan mundur. Melihat kedua belah pihak bersiap dan siap bertarung kapan saja. Orang-orang dari Departemen Keamanan Umum tiba tepat waktu di saat kritis. Ratusan agen muncul di sekitar aula seni bela diri. Dan Zugelanu yang cemerlang di tangan mereka menunjukkan bahwa siapapun yang berani melakukannya akan membunuhnya. Melihat pemandangan ini, kedua belah pihak mengakui kepengecutan mereka pada saat yang sama dan keduanya mundur beberapa langkah tanpa bergerak. Harvey di sisi lain tersenyum tipis. Menonton adegan ini tanpa membuka mulutnya dan berjalan ke aula seni bela diri Longman dengan tangan di belakang punggung. Segera dia duduk di tempat dia minum teh kemarin. Melihat keluar dan berkata dengan tenang, karena ini budokan sejak aku menggantung panci. Orang sakit di negara pulau. Kalau begitu aku menerima tantanganmu. Siapapun yang ingin menendang paviliun bisa datang. Pada saat ini, penduduk pulau berkumis yang bertarung dengan Harvey kemarin melangkah maju dan mendobrak pintu budokan. Perwakilan York, jika saya ingat dengan benar, Anda mengatakan kemarin bahwa salah satu dari Anda dapat mencapai 10. Artinya 10 dari kami bertarung melawanmu pada saat yang sama. Bab 6969. Apakah itu sesuai dengan aturan? Kamu tidak boleh mengakuinya setelah dipukuli oleh kami beberapa saat pada saat itu. Papan nama di pintu harus diganti oleh orang sakit dari Daxia. Saat berbicara penduduk pulau langsung menyalakan fungsi perekaman video dari ponselnya dan memulai siaran langsung. Jelas ingin melihat bagaimana tanggapan Harvey. Jika Harvey setuju untuk melawan 10 dari mereka, orang-orang yang diatur akan bergegas dan membunuh Harvey secara langsung. Jika Harvey menolak untuk memukul 10 dari mereka satu per satu, dia akan menginjak-injak Harvey di telapak kakinya dengan kata-kata. Singkatnya orang ini sudah siap sepenuhnya hari ini. Harvey menyesap teh dengan ekspresi acuh tak acuh saat ini. Lalu bertepuk tangan. Segera Rahel yang telah dipersiapkan sejak lama keluar dari belakang kerumunan, menyalakan ponselnya dan memutar video dan memproyeksikannya di layar TV. Dalam video tersebut dikatakan bahwa Harvey dapat mengalahkan 10 orang sekaligus. Yang jelas adalah Linji, bukan Harvey. Apa? Perwakilan York, kapan kita akan bertahan? Makan. Sebuah bertanggung jawab atas apa yang tidak dia katakan. Apakah seseorang keluar dengan santai dan mengatakan bahwa jika perwakilan keluargaku dapat melawan 100? Apakah dia benar-benar harus bertarung 100? Bahkan jika satu mencapai 10 itu bukan apa-apa. Bagi Harvey itu hanya masalah sepele. Namun dia tidak tertarik untuk jatuh ke dalam konspirasi yang diatur oleh penduduk pulau. Singkatnya itu adalah kalimat tentara datang ke bumi untuk memblokir banjir di masa depan.
Melihat Harvey, dia dengan mudah memecahkan situasi dengan satu kalimat dan ekspresi penduduk pulau berkumis itu agak jelek. Namun pada saat ini ada keributan di antara kerumunan. Dan segera seorang bocah lelaki mengenakan jubah karate pedesaan pulau dan yang tampaknya berusia paling banyak 7 atau 8 tahun keluar. Dia menunjuk ke arah Harvey secara langsung dan berkata dengan lantang, "Baga, yang mengatakan bahwa kami penduduk pulau adalah orang sakit. Jika kamu bisa menamparku sampai mati, aku akui bahwa kami penduduk pulau adalah orang sakit. Jika kamu tidak bisa membunuhku, berlutut dan minta maaf padaku." Setelah mengatakan ini, penduduk pulau kecil itu melingkarkan tangannya di dadanya. Berdiri di sana dengan angkuh dan menatap langsung orang-orang dengan lubang hidungnya. Jelas ini untuk membuat Harvey jijik sampai mati. "Perwakilan York, bukankah kamu luar biasa? Bukankah kamu mengatakan bahwa kita semua penduduk pulau sakit? Ayo lakukan. Bersaing dengan master yang kami kirim. Kau tidak takut, kan?" Penduduk pulau berkumis itu berteriak keras saat ini dengan ekspresi muram. Penduduk pulau di samping juga berteriak keras. Jelas mereka ingin memakai Harvey untuk mengambil tindakan. "Mengapa? Apakah kamu takut? Jika kamu takut, berlututlah dan mengaku kalah. Akui bahwa kamu tidak sebaik anak kecil. Ayo akui saja." Seluruh masyarakat Kepulauan Besar berteriak lantang. Bahkan banyak orang menyalakan ponselnya untuk siaran langsung. Jelas mereka makan sampai mati. Harvey pasti tidak akan menembak seorang anak pulau sampai mati dalam tampilan penuh. Lagi pula jika dia melakukan ini, Harvey pasti akan dikutuk oleh moralitas. Tetapi jika Harvey tidak bergerak, penduduk pulau ini dapat sepenuhnya mempublikasikan bahwa dia bahkan tidak sebaik anak berusia 7 atau 8 tahun. Hanya dapat dikatakan bahwa tidak peduli bagaimana Anda melihat pemandangan di depan Anda itu adalah jalan buntu. Banyak penduduk asli dan orang luar Jiecheng menyaksikan pemandangan ini dengan cemberut. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa penduduk pulau ini sangat tidak tahu malu. Dan mereka ingin menggunakan metode ini untuk membuat Harvey jijik sampai mati. Bab 6970. Tapi masalahnya, moral penduduk pulau itu selalu sangat rendah. Mereka tidak malu tapi bangga melakukan hal seperti itu. Tetapi, jika Harvey mengikutinya, reputasinya akan hancur. Apakah dia perwakilan dari Liga Bela Diri Sia Besar? Semua orang memandang Harvey seolah-olah mereka ingin melihat bagaimana dia memecahkan permainan. Bocah dari negara pulau itu bahkan mengarahkan jari tengahnya ke arah Harvey dan mengaitkan jari telunjuknya dengan gerakan provokatif. Harvey di sisi lain melihat badut yang melompat ini dengan penuh minat dan minum teh untuk dirinya sendiri. Dia dapat melihat bahwa meskipun anak ini telah berlatih sedikit karate, dia sebenarnya masih kecil. Jika saya benar-benar bergerak, saya khawatir anak pulau ini akan mati dalam sekejap. Namun dalam hal ini situasinya akan lebih merepotkan. Hanya bisa dikatakan bahwa langkah ini bisa disebut pembunuhan dan metode penduduk pulau sangat jelek. Harvey sangat beruntung, karena dia telah lama mengetahui betapa gelapnya metode penduduk pulau. Jadi dia telah menyiapkan tindakan balasan untuk mereka. Melihat bahwa Harvey tidak berniat untuk bergerak, dia juga tidak berlutut dan mengaku kalah. Penduduk pulau berkumis itu mendengus dingin. "Perwakilan York, apakah kamu takut atau apakah kamu takut? Angkat bicara atau lakukan. Apakah kamu pikir kamu burung unta? Apakah kamu pikir kamu bisa menyelesaikan masalah dengan melarikan diri? Aku hanya tidak tahu harus berkata apa." Harvey mengangkat kepalanya tersenyum tipis pada penduduk pulau itu. Dan meremas cangkir tehnya lagi. Saat penduduk pulau berkumis itu sedang memerintah. Pada saat ini, seseorang keluar dari kerumunan. Memegang botol alkohol di tangannya. Dia langsung mengenai tempat Harvey duduk. Harvey melompat pergi dengan mata dan tangan yang cepat dan kemudian nyala api berkobar. Anak pulau itu ketakutan dengan pemandangan yang tiba-tiba ini dan merangkak pergi. Penduduk pulau lainnya terkejut. Tapi orang yang memecahkan botol alkohol menghilang di kerumunan dalam sekejap. Penduduk pulau tidak masuk akal. Jika kamu menendang aula, tendang aula. Jika kamu melakukannya, lakukanlah bahkan orang yang menjijikkan. Sekarang aku akan langsung membakar budokan ini. Tidak tahu malu. Ini tidak ada dasarnya. Penduduk pulau yang tidak tahu malu ini tidak boleh lagi dibiarkan bertindak sembarangan. Keluar. Keluar dari sini. Sekelompok penduduk asli Jiecheng sangat marah. Saya telah melihat yang tidak tahu malu.
Tetapi saya belum pernah melihat yang tidak tahu malu sejauh ini. Mereka tidak hanya mengirim anak-anak untuk berkelahi, tetapi mereka juga mengeluarkan lampu alkohol dan bersiap untuk membakar balai seni bela diri Longmen. Sungguh tidak masuk akal. Terlalu banyak penipuan. Seluruh pemandangan menjadi kacau dalam sekejap dan penduduk asli yang tak terhitung jumlahnya dari Jie Cheng mengalir ke aula seni bela diri Longmen, langsung mengisolasi Harvey dan penduduk pulau. Sederhananya, sangat tidak mungkin untuk bertarung. Saat ini Harvey memperhatikan dengan penuh minat sosok yang merangkak tidak jauh dari sana. Hanya dapat dikatakan bahwa meskipun Ma Yongzhao tidak dapat diandalkan, di saat-saat biasa dia masih dapat digunakan di saat-saat kritis. Tapi ini juga normal. Ma Yong belum dianggap sebagai putra tertua di Jie Cheng tahun ini, tapi dia pasti telah melakukan banyak hal licik. Mudah baginya untuk menghancurkan botol alkohol. Selain itu, dia memiliki sedikit seni bela diri, jadi tidak akan sulit untuk pergi. Sementara Harvey menonton adegan ini. Di gedung lain, Lin Ji meletakkan teropong di tangannya. Matanya dipenuhi dengan keanehan. Layak menjadi salah satu master seni bela diri paling menonjol di Daxia dalam 10 tahun terakhir. Tenangkan pikiran. Rencanakan sebelum bertindak. Jika saya memiliki visi 3 poinnya, saat itu saya tidak akan kalah karena itu. Lin Ji tiba-tiba terbatuk hebat. Dia mengeluarkan sapu tangan untuk menutupi mulutnya dan akhirnya berhenti. Di sapu tangan itu ada warna merah cerah.